Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Gustina dengan NIM 2304203, Program Studi Manajemen Resort dan Leisure kelas 2A. Di video kali ini, saya akan menjelaskan Mind Map bab 9 yang saya buat untuk melengkapi tugas pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak Cucu Surahman. Langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk yang pertama, itu adalah kaitan antara menikah sebagai ibadah dan menikah sebagai perwujudan masyarakat yang beradab. Jadi, pernikahan dipandang sebagai ibadah yang dianjurkan karena melalui pernikahan, individu dapat menjaga diri dari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti zina. Terus, dalam konteks perwujudan masyarakat yang beradab, pernikahan yang sah dan dijalankan sesuai dengan ajaran agama dapat menciptakan rumah tangga yang damai, tentram, dan penuh kasih sayang antara suami dan istri. Dengan demikian, hubungan antara menikah sebagai ibadah dan menikah sebagai perwujudan masyarakat yang beradab terletak pada konsep bahwa pernikahan yang dijalankan sebagai ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam itu dapat membentuk keluarga yang harmonis, menjaga nilai-nilai moral, dan memberikan landasan yang kuat bagi kemajuan dan keberlangsungan masyarakat yang beradab. Untuk yang selanjutnya, yaitu pengertian sakinah, mawadah, dan warahmah. Jadi, pengertian sakinah ini adalah ketenangan, mawadah adalah rasa cinta, dan warahmah adalah kasih sayang. Selanjutnya, arti dan manfaat khitbah. Untuk arti dari khitbah sendiri adalah masa mengenal, mempertimbangkan yang berujung pada keputusan untuk menikah atau melepaskannya. Jadi manfaat dari khitbah sendiri adalah untuk mengetahui apakah dengan pasangan mendapat kecocokan sesuai yang diharapkan atau tidak, sehingga nantinya memiliki keputusan untuk menikahinya atau keputusan untuk memutuskannya. Selanjutnya yaitu rukun pernikahan. Rukun pernikahan itu ada 4. Yang pertama, calon suami istri. Adanya calon pasangan yaitu laki-laki dan perempuan yang menurut syariat Islam dibolehkan untuk menikah. Selanjutnya yang kedua adalah wali. Wali yaitu laki-laki yang bertanggung jawab untuk menikahkan calon pengantin perempuan. Ini bisa ayah kandung, kakek dari ayah, atau saudara laki-laki seibu seayah atau saudara laki-laki seayah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu saksi. Saksi adalah 2 orang laki-laki muslim dewasa yang memberikan kesaksian akan terjadinya pernikahan. Kemudian yang terakhir adalah ijab qabul, yakni serah terima calon pengantin perempuan dari wali kepada pengantin laki-laki. Selanjutnya ada manfaat dan mudarat apabila pernikahan dicatatkan dan tidak dicatatkan di KUA. Untuk yang pertama yaitu manfaat. Manfaatnya di sini saya menuliskan ada 4. Untuk manfaat yang pertama adalah pernikahan yang dicatatkan di KUA akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadi pemalsuan atau kecurangan. Selanjutnya yang kedua yaitu pencatatan perkawinan memiliki manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat perkawinan. Kemudian yang ketiga, pencatatan perkawinan memudahkan pemeriksaan oleh pengadilan bila di kemudian hari terjadi talak atau gugatan perceraian. Kemudian yang keempat yaitu pencatatan perkawinan mempunyai tujuan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khususnya lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian yang kedua ada mudarat. Yang pertama, pernikahannya tidak dicatatkan di KUA tidak mempunyai kekuatan hukum terlebih pada ibu dan anaknya, sehingga tidak dapat diakui oleh negara. Dan yang kedua, pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA dapat melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan dan itu disertai sanksi berupa denda atau kurungan badan. Kemudian yang terakhir, pernikahannya tidak dicatatkan di KUA dapat menimbulkan masalah hukum di masa depan, seperti ketidakakuan oleh negara dan potensi masalah hukum di masa depan lainnya. Kemudian selanjutnya ada mengapa talak disebut sebagai sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah. Jadi Allah itu membenci talak walaupun tidak sampai diharamkan karena talak itu memiliki akibat yang buruk, apalagi jika pasangan itu telah memiliki anak. Anak akan ikut menderita karena harus berpisah dengan kedua orang tuanya yang dicintai. Jika anak bersama ibunya, maka anak akan kehilangan kasih sayang dari ayahnya. Dan demikian pula sebaliknya, jika anak
mengikuti ayahnya, maka ia akan kehilangan kasih sayang dari ibunya. Jadi sebaiknya talak ini dihindarkan karena madorotnya lebih besar dari manfaatnya. Kemudian selanjutnya ada pengertian harta peninggalan. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Apabila seseorang meninggal dunia, tetapkan dulu harta peninggalannya, yaitu harta milik mutlak si mayat dari hasil usahanya setelah dibagi dengan pasangannya, atau harta dari warisan leluhurnya. Kemudian yang terakhir ada 3 hubungan yang menyebabkan seseorang bisa saling mewarisi. Yang pertama, orang yang memiliki hubungan perkawinan. Yang kedua, kekerabatan atau hubungan darah. Kemudian yang terakhir adalah perwalian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.